Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat memberikan kode bahwa kontrak pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong akan diperpanjang. Hal itu didasari rentetan hasil positif bersama timnas Indonesia. STY lebih bergembira ya dalam 1-2 hari terakhir ini, senang ya, bukan saja mampu menciptakan sejarah membawa Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 di Qatar, tetapi dia langsung diperpanjang. Artinya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya, di saat kita mengalahkan Jordania dengan telak 4-1 hari itu juga kemarin ya, pada tanggal 21 April ya, Ketua Umum yang juga Menteri BUMN kita ini langsung berbicara di depan para pemain ya, dia juga berbinar-binar Pak Erick dan mengatakan bahwa Shin Tae-yong atau STY stay with us. Artinya dia sudah bersama-sama Erick merangkul, memeluk Shin Tae-yong larut dalam sebuah kegembiraan karena dia sampai di 2027. Di sini menegaskan bahwa secara tidak langsung bahwa STY sudah diperpanjang. Jadi memang terlihat ketika mental sudah terbentuk, fisik sudah kuat, stamina sudah prima, chemistry sudah menyatu, tidak ada yang bisa menghentikan Indonesia. Betul kan? Nah, artinya Indonesia sudah punya mental yang kuat, chemistry-nya sudah bagus, teknik permainan mulai meningkat. Ini semua berkat proses bertahun-tahun yang dijalankan oleh Shin Tae-yong dan juga ada kesatuan di antara para pemain Indonesia. Betul kan teman-teman? Ini mereka bersatu luar biasa di atas lapangan, kalau perlu mereka berkeringat darah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia. Dan kita semua sebagai pemain ke-12 dan juga tentunya pecinta dan juga supporter dari timnas Indonesia tentu perlu berapresiasi kepada para pemain yang telah berjuang, kepada jajaran pelatih, kepada juga tentunya federasi, yang semuanya ini bersatu. Betul kan teman-teman? Hubungannya begitu kondusif untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Jadi ayolah kita semua bersatu, kita kawal timnas Indonesia U23 ini agar bisa melangkah lebih jauh lagi. Memang tidak akan mudah. Tidak ada yang mudah di hidup ini. Bahkan Shin Tae-yong saja yang sudah bekerja dengan benar, yang sudah bekerja keras, yang sudah berpikir secara keras pun masih saja dicarikan atau dicari kesalahannya atau kelemahannya. Dan memang sih di hidup ini, mau sebaik apapun kita, mau sebenar apapun kita, mau sepintar apapun kita, mau kerja kita nih sudah benar, pasti orang akan cari kesalahan kita. Tapi Shin Tae-yong tetap fokus untuk membentuk timnas yang kuat. Dan kita tentu harus support. Bukan 100%, 110%. Walaupun awalnya kita dianggap tim kuda hitam itu yang nggak diperhitungkan, anak bawang istilahnya. Karena apa? Karena ini kita debutan juga di turnamen ini. Ini pertama kalinya dan alhamdulillah kita bisa mengukir sejarah dengan fenomenal. Lolos grup ini aja ini udah cukup bagus untuk Indonesia sebenarnya. Cuman Shin Tae-yong masih belum puas, dia masih pengen lagi satu langkah lagi mungkin ke 8 besar target dia. Atau bahkan ke semifinal mungkin. Kalau bisa sampai semifinal, luar biasa. Jadi masa depan kita tuh cerah banget. Kemungkinan Piala Dunia tuh jadi bukan khayalan lagi ketika Asia aja udah kita bisa kuasain. Insya Allah, oke? Terus yang berikutnya pelatih Jordan, itu juga keren. Dia bilang pelatih Jordan, statementnya dia bilang, kita ini, timnas Jordan ini seakan-akan tidak terlihat karena terlalu mendominasi permainan dari timnas Indonesia. Itu pujian juga, jadi banyak banget alhamdulillah kita dapat pujian dari orang-orang yang selama ini nggak pernah muji kita sebenarnya. Vietnam nggak pernah muji kita, Jepang pun nggak. Apalagi tiba-tiba pelatih Jordan, mungkin dia juga nggak tahu permainan kita kayak apa, tiba-tiba dia kaget. Bahkan statementnya luar biasa, sampai dia bilang kalau timnya dia ini seakan-akan tidak terlihat karena penampilan timnas Indonesia. Oke, yang maksudnya bahwa kita harus misalnya ada keinginan memperbaiki, mengkritisi rahim sepak bola kita namanya Liga 1, iya. Tapi kalau kita menghinakan, merendahkan itu ya nggak boleh. Karena sejelek-jeleknya itu rahim timnas itu harus dari situ. Jadi saya senang sebetulnya banyak orang nggak tahu. Di balik semua itu kan kebenarannya saya bilang terungkap lawan Australia. Cuma hitung aja yang Liga 1-nya ada 7 kalau nggak salah. Iya. Mulai dari ini. Bahkan kalau saya bilang beberapa persen khusus, Hernando Ari, Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, dan Bagas itu di waktu timnas U16 2018 mereka pun lolos 8 besar Piala Asia di U16 kelompok umur sama-sama. Jadi keempat pemain ini
2 kali berarti meloloskan Indonesia ke level 8 besar di Asia dengan 2 kelompok umur berbeda. Saya akuin, saya sangat impresif kalau tadi malam. Gol pertama juga prosesnya impresif, tapi gol kedua itu sebenarnya udah membunuh Jordania. Kalau gol ketiga itu udah menghabisi aja. Selesai gitu loh sebetulnya. Iya. Ya, tadi menarik juga sih ya, bicara soal rahim tadi ya. Tapi dokternya siapa dulu nih? Asik. Kalau dokternya pas, oke juga gitu. Dokter Maksudnya banyak. Kan, iya, tapi kan pas. Kebetulan pas nih. Oh, gitu ya? Pemain-pemain yang tadi disebutin Bung Toel dari Liga 1, kalau pelatihnya nggak pas kan belum tentu juga mereka bisa keluar kemampuan terbaiknya. Jadilah bersama Sintayong ya bisa. Dia mungkin dari versi Sintayong, gue mau buktiin nih. Gue bilang, orang-orang bilang gue nggak mau pakai pemain-pemain Liga 1. Gue pakai ini pemain Liga 1. Bisa aja versi dia kan seperti itu. Dan sama kok ternyata bisa. Di bawah gue, mereka bisa membuktikan itu. Sebelum ini, kan juga banyak kan pemain-pemain Liga 1 dimainin, tapi di tangan dokter yang tidak tepat, tidak keluar penampilan terbaiknya gitu. Jadi ya pas aja gitu loh, apa yang dihadirkan oleh Sintayong. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pertarungan menarik bakal tersaji di perempat final Piala Asia U23 2024. Salah satunya pertemuan Indonesia vs Korea Selatan. Lolosnya Indonesia ke perempat final jadi yang pertama kali. Hal lain yang tak kalah menarik adalah lawan yang dihadapi dan pelatih Indonesia saat ini. Itu karena Indonesia dilatih Sintayong, pria asal Korea Selatan. STY bahkan merupakan mantan pelatih timnas Korea Selatan. Dikutip dari Detik Sport, Korea menjadi juara grup B dengan meraih 9 poin setelah menang 1-0 atas Jepang, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Sesuai bagan babak 8 besar Piala Asia U23 2034, juara grup B akan bertemu dengan runner-up grup A yakni Indonesia. Sebelum kepastian ini, Sintayong sempat melempar candaan bahwa Wang Sunhong, yang merupakan pelatih Korea, akan pusing jika timnya jumpa Indonesia. Duel itu sendiri akan punya makna tersendiri bagi Sintayong, mengingat Korea Selatan adalah negara asalnya. Nah, setelah duel Indonesia vs Korea terwujud di Piala Asia U23 2024, STY malah enggan berkomentar panjang. Saya tidak akan memberikan komentar. Wawancaranya nanti saja setelah pertandingan, kata Sintayong, seperti dikutip dari media Korea, Sport Chosun. Indonesia akan jumpa Korea di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 25/4. Apapun hasil Indonesia nantinya, target dari PSSI berupa lolos dari fase grup sudah berhasil dilewati Garuda Muda. Adapun pemenang laga nanti akan melaju ke semifinal yang sekaligus membuat peserta tinggal selangkah lagi untuk merebut tiket Olimpiade 2024. Tim juara, runner-up, dan peringkat ketiga akan mendapat tiket otomatis ke Paris. Sedangkan tim peringkat keempat akan memainkan laga playoff melawan perwakilan Afrika. Setidaknya tiket terakhir inilah yang akan diusahakan Sintayong buat Indonesia agar bisa tampil di Olimpiade. Sementara itu, pengamat sepak bola Tommy Welly yang akrab biasa disapa Bung Toel meminta PSSI untuk membahas perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam pengaruh netizen. Bung Toel menegaskan bahwa belum ada filosofi yang dimiliki oleh timnas Indonesia selama dipimpin oleh Sintayong. Mengingat selama ini Sintayong justru pragmatis dalam menerapkan taktik pada timnas Indonesia. Kalau ditanya apakah ada filosofinya kalau kita bicara STY yang pragmatis, iya, yang saya mau lebih jauh men-challenge cara berpikir sepak bola kita misalnya seperti ini di luar target-target yang secara organisasi, kata Bung Toel dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi Tefone, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. STY akan otomatis mendapatkan perpanjangan kontrak jika membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Hasil itu pun akan dilihat di laga terakhir melawan Yordania U23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024 malam nanti. Kan kalau soal perpanjang atau tidak urusannya Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, Pak Erick, pertimbangannya apa? Pertimbangan analisis sepak bola di dalam sepak bola atau pertimbangan netizen? Kan cuma itu, kata Bung Toel. Pertimbangan sepak bola pun tak melulu hanya hasil akhir pertandingan. Bagi Bung Toel,
Perlu adanya aspek sepak bola yang perlu digali selama kepemimpinan Shin Tae-yong, termasuk filosofi sepak bola yang belum terlihat. Adakah filosofi yang dibangun dan apakah itu sejalan? Apakah ini hanya faktor tunggal STY? Apakah kalau pelatih lain yang lebih punya kualitas juga tidak mungkin bisa meningkatkan? Kan itu pertanyaan-pertanyaan terbuka, tapi kita ingin sepak bolanya naik level terus, kata Bung Towel. Bung Towel mengakui baru pertama kalinya dalam era kepelatihan adanya perpecahan kubu pro-naturalisasi dan anti-naturalisasi. Apalagi, naturalisasilah lokal pride, pro-STY, anti-STY. Ketika saya mengkritisi sebagai pengamat sepak bola, apakah itu karena saya anti? Apakah karena posisinya pro? Kan enggak gitu, karena saya ingin mencalenge gitu loh, cara berpikir gitu, kata Bung Towel. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan sinyal positif akan memberikan perpanjangan kontrak kepada pelatih Shin Tae-yong STY, setelah pelatih 53 tahun itu memenuhi target yang diberikan PSSI. Kontrak STY sebelumnya berakhir pada Desember tahun 2023 yang lalu. PSSI lalu memperpanjang kontrak jangka pendek STY selama 6 bulan dengan target meloloskan 2 timnas, Timnas Senior dan Timnas U23 ke babak gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 yang dua-duanya dimainkan di Qatar. Timnas Senior telah diantarkan STY ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pada awal tahun ini, dan saat ini, syarat kedua yang menjadi indikator PSSI telah dipenuhi pelatih asal Korea Selatan itu setelah ia membawa Garuda Muda menembus perempat final Piala Asia U23, setelah menaklukkan Yordania U23 dengan skor meyakinkan 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu, 21/4. Ketika disinggung tentang kontraknya di jumpa pers setelah laga, STY mengatakan, "Saya sedang memikirkannya, perpanjangan kontrak." Kini, setelah tuntas mengantarkan 2 timnas ke babak gugur turnamen paling bergengsi se-Asia ini, Erick menunjukkan sinyal positif akan memperpanjang kontrak STY yang dikabarkan akan sampai 2027 mendatang. "So Coach Shin Tae-yong, stay with us," kata Erick di ruang ganti tim ketika ia melempar pertanyaan pada pemain Garuda Muda setelah lolos ke perempat final Piala Asia U23, dilansir dari Instagram resminya, Senin. Rizky Ridho dan kawan-kawan pun kompak menjawab, "Ya, setuju kontrak STY diperpanjang," dan Erick merespon jawaban itu dengan memeluk STY. STY tersenyum dan suasana di ruang ganti tim seketika tumpah ruah dengan teriakan, "Shin Tae-yong, Shin Tae-yong." Sementara itu, pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau Coach Justin diduga menyemprot Tommy Welly alias Bung Towel yang kerap mengkritik timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong STY. "Gila gua gak ngerti yang bilang STY, Shin Tae-yong itu jelek, gak paham gue, asli, mereka gak ngerti bola. Sesimple itu," ujar Justin dalam siaran langsung di YouTube pribadinya. Menurutnya, pihak yang menganggap kinerja STY tidak bagus saat menangani timnas Indonesia adalah orang yang tak mengerti sepak bola. Pernyataan tersebut dikatakan Justin saat timnas Indonesia menghadapi Yordania dalam laga ketiga grup A Piala Asia U23 Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. "Gila gua gak ngerti yang bilang STY, Shin Tae-yong itu jelek, gak paham gue, asli, mereka gak ngerti bola, sesimple itu," imbuhnya. Komentar Justin memang tidak secara spesifik menyebut nama seseorang. Namun, warganet beranggapan bahwa pengamat sepak bola, Bung Towel yang tengah disindir. Bung Towel sendiri memang kerap mengkritik STY, bahkan saat tim Merah Putih berhasil menekuk Australia 1-0 dalam pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 lalu. Kritik terhadap STY dilontarkan Bung Towel saat hadir dalam acara di stasiun televisi swasta. Kenapa bisa menang? Karena pertimbangannya ini tim Indonesia U23 pernah main di senior semua, kata Bung Towel.